Oke, lanjut ya. Jadi kerja itu gini guys ya. Jangan asal ngawur. Apa maksudnya jumper-jumper extra pen? Biar mesinnya dingin, biar mesinnya adem, ya gak kayak gitu juga, ya kan? Profesornya juga mikirin kayak gini tuh harus otomatis mikirin bagaimana caranya sensor ICT itu bekerja nggak sehari dua hari, nggak bulanan, ya tahunan. Masa kita nggak menghargai mereka, ya kan? Lah kita ini siapa, ya kan? Yang tadinya awalnya RPM-nya ngaco, kemudian kalau dioper dia ke parkir atau maju dia mati, nah sekarang normal lagi, ya kan? Tuh normal lagi, bagus lagi kayak standarnya, ya kan? Maksudnya apa? Ganjal-ganjal sensor ISC juga nggak, kayak nggak ada kerjaan. Oke, kerja yang profesional, kita belajar bareng-bareng. Yang suhu-suhu lewat aja dulu, kita sedang diskusi dengan para pemula ya. Oke, jadi intinya kita kerja sesuai dengan aturan dan proseduralnya, jangan asal-asalan. Oke, alhamdulillah ya udah sembuh ya. Tadinya kalau kita oper ke parkir dia pasti mati, pasti kojor ya. Umumnya kalau matic ini kayak gini ya. Jadi kalau kita lepas rem dia melaju sendiri ya, itu masih normal maticnya tandanya ya. Kemudian nggak ada hentakan ketika dioper ya, nggak ada ngejedak ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semuanya selalu berikan kesehatan sekeluarga, dimudahkan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Ingat, tetap konsisten, tetap menyayangi dan mencintai aktivitas kalian masing-masing ya, dengan cara kita bersyukur. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit Honda City Jet ya, tahun 2005. Dia mengeluhkan ketika dioper tuas transmisinya dia meninggoy ya, mati ya, mati. Nah, setelah kita perhatikan ternyata dari idle-nya dia nggak normal ya. Penyebab idle nggak normal itu banyak sekali, bisa jadi dari suhu temperaturnya yang kacau karena si sensor ICT-nya yang udah mulai error, kemudian dari sensor ISC-nya juga yang rusak atau kotor karena jarang sekali melakukan tune up, pembersihan di bagian throttle body, kemudian bisa juga dari sensor-sensor lainnya ya seperti TPS itu bisa juga ya. Oke, coba kita perhatikan si jarum yang ini ya. Harusnya kan kalau injection itu kalau di pagi hari dia ketika awal di start dia pasti naik di atas 1 ya, di atas 1.000. Di atas 1.000 kemudian dia akan turun step by step, dia eh, perlahan ya menyesuaikan dengan suhu temperatur engine sesuai dengan laporan dari sensor ECT ke ECU. Kemudian nanti ECU akan memerintahkan injektor dan apa namanya, injektor ya, tentunya injektor berapa mililiter per detik yang harus dikeluarkan dengan menyesuaikan suhu temperatur engine itu guys ya. Jadi kalau untuk mobil injection itu jangan macam-macam, apalagi kalau sampai kita main copot termostat ya, karena termostat juga kan kerjanya untuk menyetabilkan atau mengatur suhu engine agar tetap stabil ya. Misalkan di 95 derajat Celcius dia akan membuka, kemudian extra fan akan menyala, terus akan menutup lagi, extra fan mati, menyala, mati, menyala, kayak gitu guys. Tapi kalau untuk unit ini kok bisa-bisanya ketika kita kontak on, extra fan langsung jalan ya. Nah, kedengaran kan, extra fan langsung jalan. Nah, ini bisa berpengaruh juga ke idle ya. Mungkin
bekas di jumper-jumper sama orang lain, kita nggak tahu. Yang pasti kemarin kan unit ini datangnya juga malam ya, malam. Kita hanya perhatikan di bagian idle, terus si ownernya pulang, nanti besok kita cek. Oke, sekarang kita cek bareng-bareng guys. Kita perhatikan si jarum yang ini ya, seperti apa coba. Nah, nah ngayun kan, nah ngayun tuh, naik naik, harusnya dia ketika pas di start dia itu langsung naik ya, langsung naik teng, terus dia akan turun menyesuaikan suhu temperatur engine. Nah, uniknya si unit ini ketika kita oper dia akan down ya, alias meninggoy ya, tuh ya, meninggoy atau mati. Kita hidupkan lagi guys. Nah, hidupnya susah ya, harus digas-gas dulu. Nah, pokoknya penyakitnya kayak gini guys. Nah, down kan, down, naik, kita oper lagi ya transmisinya ya, kita injak rem, dia mati. Oke, yang pertama kita cari kenapa kok extra pen-nya bisa langsung aktif ketika kita on ya, kita ke depan. Oke, nah coba kita on kan dulu ya guys, kita on kan dulu. Tuh, dia langsung berputar ya, dia langsung berputar. Kenapa? Setelah kita buka di bagian fuse-nya ternyata udah pasang jumper kayak gini. Nah, ini jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan guys, jangan dilakukan. Selagi masih bisa dibetulin, kita perbaiki. Kita lihat apa yang membuat si extra pen-nya kok masih, maksudnya kok bisa di jumper kayak gini ya. Oke, ini berpengaruh sekali ke idle ya. Karena apa? Karena si ECU itu mendeteksi si engine itu selalu dingin, dalam keadaan dingin ya. Jadi nggak bisa menyesuaikan kapan injektor melaporkan, memerintahkan si kapan ECU bisa memerintahkan injektor untuk menyemburkan bahan bakar ketika dalam keadaan dingin maupun dalam keadaan suhunya sudah tercapai ya. Oke. Nah, ini untuk ISC-nya ya di sini nih. Ya, sensor ISC-nya ada di sini. Nanti kita cek satu-satu. Yang pertama kita cek dulu di bagian extra pen kenapa bisa langsung berputar ketika kita on. Nah, sekarang kita matikan ya. Ini kan perbuatan konyol. Coba kita cabut sininya, guys. Mati kan? Oke. Oke, nanti kita cek bareng-bareng apa yang terjadi, guys. Oke, guys, lanjut ya. Kita scan ya. Kita gunakan scan yang kecil dulu ya. Kita gunakan scan yang kecil dulu. Bentar. Oke, nggak ada kode terdeteksi ya. Nah, sekarang kita kan udah cabut si jumperan yang tadi ya. Nggak kita jumper, sekarang kita lakukan pengecekan suhu dengan menggunakan scan yang ini ya. Oke, Oke, kita apa namanya? Lihat ininya ya, apa?
red data streamnya ya. Red data streamnya kita cari yang ini ya, temperatur ya. Temperatur, mana ini temperatur ya? Engine coolant temperatur. Oke. Oh, bukan yang ini, satu lagi. Bentar. Bukan yang ini. Satu lagi ya. Temperatur yang ini nih. Masih di 63 derajat Celcius ya. 64. Coba nanti dia aktif gak dia ya, si extra pen-nya ya, ketika kita lakukan scan sampai di 95 derajat Celcius. Oke, kita cut dulu ya untuk mempersingkat durasi. Oke, lanjut guys. Ternyata si extra pen-nya masih berfungsi dengan normal ya, otomatis ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa di jumper ya? Itu kan perbuatan konyol ya kan. Dikiranya mungkin nggak ada efeknya ke idle atau ke sensor yang lain main jumper extra pen ya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena unit injection itu sudah dilengkapi dengan sensor-sensor, kemudian ada apa namanya, ECU-nya juga, ya kan, nggak bisa main akal-akalan dilarikan ke sini ke sana, itu nggak bisa ya, harus standarisasi, nggak boleh main jumper gitu. Jadi kenapa intinya mereka main jumper gitu supaya si engine tetap dingin, padahal dia berpengaruh ya ke apa namanya, ke idle, kemudian ke tuas transmisinya juga. Nah sekarang uh, sebenarnya ini hanya cukup untuk melakukan learning kembali ya, karena untuk Honda, Nissan Livina itu kalau misalkan kita udah tune up harus dilakukan learning, nggak kayak Toyota atau Xenia, Avanza ya. Nah dia otomatis akan menyesuaikan dengan sendirinya ya, atau learning pintar ya. Nah kalau untuk Honda, Nissan itu perlu di learning kembali, kalau nggak manual ya pakai scan. Caranya kalau misalkan manual, kita gas ya di RPM 3000 sampai si benar-benar kipasnya itu, si engine-nya menyala ya, kipas temperaturnya menyala. Nah kayak gini nih, kita tahan di RPM 3000 sampai si extra pen-nya itu menyala. Oke, kita balikan, kita ke ini nih, kemudian ke extra pen radiator. Oke, untuk mempersingkat durasi ya, ini statusnya masih off ya, statusnya masih off. Nah on dia ya, on. Nah idle dia normal tuh ya kan. Oke, jadi seperti ini ya cara kita learningnya untuk di Honda ya, untuk di unit Honda kalau misalkan nggak punya scan ya. Oke, coba kita pindahkan tuas transmisinya ya.
Enak kan? Tuh, ada ngedon dikit. Berarti ini masih kurang untuk learningnya ya. Ide learningnya ya. Oke, coba kita lakukan ide learning menggunakan scan. Oke, kita sudah melakukan ide learning menggunakan scan ya. Nanti sebentar kita tunggu dulu. Matikan dulu ya. Bentar. Sebentar menunggu extra pennya berhenti ya. Oke, normal ya. Ada 96 derajat Celcius ya. Matikan dulu guys. Dikit lagi ya. Mungkin ini butuh pembersihan sensor ISC ya. Nanti kita bongkar throttle bodinya, kita bersihkan guys. Oke. Oke guys, throttle bodinya sudah kita buka ya. Ternyata benar sekali, lihat kotor ya. Terus ada yang ngeganjal di dalam tuh. Ada yang ngeganjal di dalam, nanti kita ambil dulu guys. Ntar kita colek dulu ya. Oke. Nah, ini guys ya, yang dimaksud harus rajin tune up. Ini seperti ini ya. Ntar kita ambil dulu ya. Ntar. Susah yang ada yang pegangin kamera guys. Apakah yang membuat ini bisa kayak begini? Nah ini guys, entah apa ya, pecahan apa ya, gak tahu pecahan apa, yang pasti ini bukan magnet ya, bukan magnet, dia ada di sini nih. Ini kan untuk pengaturan buka tutup idle ya, sini nih. Ini harus lancar banget nih. Nah ini harus lancar banget ya. Nggak tahu diganjal, nggak tahu apa, kita nggak tahu ya. Mungkin pernah diganjal atau gimana ya. Nanti kita bersihkan ininya guys menggunakan cleaner karbu. Jadi masih ada aja ya mekanik-mekanik nakal ya. Oke, kita bersihkan dulu guys. Nah, terus setelan ini nggak boleh dipentokin ke sini ya. Yang ini nih. Ini nggak boleh dipentokin. Saya curiga ini bekas akal-akalan ya. Kalau yang aslinya dia renggang ya. Ini nggak boleh dirapetin ke sini nih. Kita balikin lagi ke asal, kita bersihin ISC-nya, kita pasang ke unit. Oke. Oke, sudah kita bersihkan ya. Ini harus lancar kayak gini nih. Ya. Harus ringan ya. Harus ringan. Kita pasang dulu, guys. Oke, lanjut. Sudah kita pasang, guys ya. Kita hidupkan. Kita lihat jarum RPM-nya ya, perhatikan ya. Gelap ya. Nah, harusnya kayak gitu, guys ya. Jadi dia nggak ngedon dulu ke bawah, harusnya dia langsung naik. Nah, dia nanti menyesuaikan diri menurut suhu si engine ya, si idle-nya tersebut. Oke, kita tunggu sampai idle-nya tercapai ya.
Suhunya, maksudnya suhunya tercapai. Dan idle-nya nanti kita tunggu sampai turun. Oke. Oke, lanjut. Jadi gitu guys ya, kerja itu yang profesional. Jadi jangan asal ngawur. Nah ini maksudnya apa sampean jumper-jumper si kipas radiator maksudnya apa, kemudian ganjal-ganjal sensor ISC maksudnya apa, ya kan nggak ngerti. Setelah kita cabut si jumperan, kemudian kita bersihkan sensor ISC, idle-nya kembali normal, terus si transmisi tuasnya pun ketika kita oper dia nggak down alias bagus. Oke, oke ya. Umumnya Matic itu kalau misalkan kita oper dia jalan sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kerja itu kayak gini guys ya. Jadi jangan asal ngawur, asal akal-akalin tapi nggak masuk akal, itu nggak boleh ya. Tuh. Ini kan enak lagi, normal lagi, ya kan? Normal kayak semula, kayak standarnya, kayak bawaannya. Tuh maksudnya apa? Ganjel-ganjel apa namanya? Sensor ISC, kemudian jumper-jumper sensor, bukan sensor, extra pen itu maksudnya apa? Biar mesinnya dingin, ya salah. Ya kan, profesornya juga mikirin, pengen ya, pengen nyiptain yang namanya sensor ICT itu nggak sehari dua hari, nggak bulanan, tahunan guys ya. Masa kita nggak ngehargain mereka? Nah gitu guys ya. Tuh sekarang kalau kita oper ke mundur dia normal ya. Tuh dia normal, jalannya juga normal, alhamdulillah udah sembuh. Oke, jadi kayak gitu guys ya, semoga bermanfaat. Tetap kerja yang profesional, jangan asal ngawur. Kerjakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedural kerja. Pokoknya belajar ya, belajar. Kita bukan mengajari senior-senior, bukan mengajari rekan-rekan yang udah susu ya, yang susu lewat aja dulu. Kita sedang belajar diskusi dengan para pemula. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.